Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Zhu Guqing pergi karena malu. Dia khawatir Su Yi akan mati karena marah jika dia tetap tinggal. Su Yi secara alami tidak mungkin untuk disimpan. Chen Zeng merasa sedikit menyesal dan berkata, Zhu Guqing adalah kecantikan kelas 1 di Akademi Tianyuan. Jangan melihat usianya yang 30-an, tetapi untuk generasi pejuang saya, usia ini adalah yang paling indah. Saat bersinar terang, Su Yi tidak bisa tidak terkejut. Dia tidak menyadari bahwa Marquis of Wuling, yang memiliki temperamen dingin, bisa mengatakan hal seperti itu. Tuan Muda Su, apa yang harus saya lakukan dengan wanita ini? Chen Zengyi menunjuk dan duduk di sana, Liu Xianglan yang panik dan tak berdaya. Markis tertarik. Su Yi mau tidak mau bertanya. Sebelum dia mengubahnya, dia tidak akan pernah mengatakan itu. Tetapi setelah Chen Zeng mengungkapkan kekagumannya pada kecantikannya, Su Yi harus meragukan bahwa Chen Zeng memiliki ide untuk kecantikan dewasa yang montok dan mempesona ini. Chen Zeng batuk kering. Zhang Yiren buru-buru melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Su tidak tahu apa-apa, di tempat militer, selalu dingin sepanjang tahun, orang-orang dengan darah yang kuat pasti akan merasa sulit untuk kesepian dan memiliki tidak ada tempat untuk melepaskan energi mereka. Ini untuk bersimpati dengan bawahan, berpikir bahwa paling tepat untuk mengirim wanita jahat seperti itu yang telah melakukan hal-hal buruk ke militer. Su Yi tertawa dalam hatinya, tetapi berkata dengan serius, jadi begitu, mari kita lakukan dengan cara ini. Chen Zeng sedikit menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Su, maka Chen tidak akan tinggal, besok saya akan kembali ke Suetu Yaoshan, Tuan Su punya waktu, saya harap saya bisa bersama Anda dalam sebulan. Bertemu di Gunung Monster Teh Darah. Bagus. Su Yi mengangguk. Pada saat ini, Huang Qianjun tiba-tiba berlari keluar dan berkata, Saudara Su, saya juga ingin bergabung dengan tentara dan bertarung di medan perang. Su Yi tertegun sejenak, dan tiba-tiba teringat bahwa ketika dia tiba di Kabupaten Yunhe, Huang Qianjun telah mengungkapkan harapan dan kerinduannya akan pertempuran di medan perang. Apa kamu yakin? Kata Su Yi. Huang Qianjun menundukkan kepalanya, takut melihat Su Yi, dan berkata, Saudara Su, sejak saat ini, saya merasa seperti sia-sia, dan saya tidak dapat membantu sama sekali, karena bisnis saya. Dan menyebabkan banyak masalah. Masalah untuk Saudara Su. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, jadi, saya ingin pergi ke medan perang dengan Tuan Chen untuk mengalami, kapan saya akan terkenal, dan kapan saya akan membalas kebaikan Saudara Su. Mata Su Yi menunjukkan sedikit kekaguman, dan berkata, ya, senang menikmati keteduhan di bawah pohon besar, tetapi karena ini, Anda akan selalu hidup di bawah bayang-bayang pohon besar, pilihan Anda juga milik saya. Berharap untuk melihat. Tuan Chen, apa pendapatmu tentang dia? Su Yi memandang Chen Zeng. Chen Zeng Dao, apakah dia seorang komandan atau pengecut, itu akan terlihat dengan pelatihan di medan perang. Tentu saja, karena dia bersamamu, Tuan Su, dia pasti luar biasa. Jika Anda mau, Anda bisa kembali ke berkemah denganku besok. Sekilas dia melihat bahwa Su Yi ingin meredam pikiran Huang Qianjun. Terima kasih, Tuan Chen. Huang Qianjun berterima kasih. Chen Zeng berkata dengan dingin, jangan berterima kasih padaku dulu, bahkan jika kamu masuk tentara Qingjia, kamu tidak akan menerima perawatan khusus. Sebaliknya, karena hubungan Su Gongzi, aku akan bertanya padamu lebih kasar, mengerti? Mengerti. Huang Qianjun berkata dengan sungguh-sungguh. Aku sangat menyukaimu. Zhang Yiren tersenyum dan menepuk bahu Huang Qianjun. Chen Zeng tidak mengatakan apa-apa lagi, dan segera bersama dengan Zhang Yiren, membawa Liu Xianglan pergi. Kamu pergi dan bersihkan jarahan dulu, lalu datang menemuiku di gazebo. Su Yi memberi perintah dan berjalan menuju halaman. Huang Qianjun sibuk di halaman gazebo. Ketika Wang Yunqi bangun, dia melihat Su Yi duduk di kursi rotan. Di mana batu giok jiwa itu? Su Yi bertanya. Dia mencari Wang Yunqi sekarang, tetapi tidak menemukan giok jiwa. Begitulah. Mata Wang Yunqi berkilat dan dia berkata,
Tuan muda juga ingin mengetahui pengalaman hidup King Wan. Mata Sui dingin, dan nadanya acuh tak acuh, saya tidak suka mendengarkan omong kosong, saya akan memberi Anda pilihan, serahkan giok jiwa, saya akan memberi Anda cara untuk hidup, jika tidak, saya berjanji untuk membiarkanmu hidup daripada mati. Wang Yunqi terdiam untuk waktu yang lama, dan berkata, bisakah kamu benar-benar membiarkan orang tua itu hidup? Sui berkata, percaya atau tidak, kamu bisa bertaruh. Oke, lelaki tua itu bisa mempercayai lelaki itu. Wang Yunqi menarik napas dalam-dalam, memotong daging dan darah lengannya dengan ujung jarinya, memasukkan jari-jarinya ke dalamnya, dan dengan cepat menangkap liontin batu giok dewa. Dia sangat kesakitan sehingga dahinya berkeringat dingin, tetapi wajahnya tidak berubah, dia menyeka liontin giok di tubuhnya dan menyerahkannya, Tuan, tolong lihat. Sui memegangnya di tangannya, dan melihat bahwa liontin batu giok ini hanya berukuran 4 inci. Bagian depan liontin batu giok diukir dengan jimat kuno dan pola awan untuk menciptakan pemandangan pegunungan dan sungai yang aneh. Gunung dan sungai menggantung terbalik di bawah langit dan membalikkan jurang. Secara keseluruhan, itu terlihat seperti mata bulat dan aneh. Gunung dan sungai yang menjorok adalah pupilnya, dan kedalaman pupilnya adalah jurang kehampaan. Di bagian belakang liontin batu giok, sebuah dekrit bengkok dan rumit terukir. Mata Sui sedikit menyipit, aneh. Liontin batu giok ini dipoles dengan spiritualitas dan sumsum yang dalam. Itu ditempatkan di Kyushu liar, dan itu dapat dianggap sebagai bahan ilahi di tingkat langit dan bumi, dan itu sangat langka. Di mata pembudidaya hantu, esensi misterius dianggap sebagai genus suci, yang memiliki efek luar biasa dan magis pada pemeliharaan dan pengembangan jiwa. Di dunia sekuler ini, ada liontin batu giok, yang secara alami luar biasa. Selain itu, pola mata di bagian depan liontin batu giok juga sangat aneh dan istimewa. Pola awan berasal dari tulisan tangan karakter kaisar. Ada misteri yang sangat tidak jelas tercetak di antara utas tekstur. Sayangnya, spiritualitas sudah lama musnah, tidak ada kulit, tetapi tidak ada daging dan darah, sehingga misteri itu sudah lama hilang. Setelah beberapa saat, Sui memejamkan matanya, menatap Wang Yunqi, dan berkata, dari mana giok jiwa ini berasal? Wang Yunqi berkata dengan ekspresi yang rumit, orang tua itu hanya tahu bahwa 30 tahun yang lalu, Huyan Hai, kepala kemudi dari bawah kemudi gerbang Yinsa, Gunzu, membawa giok jiwa ini kembali, dan selalu menganggapnya sebagai harta karun, menyembunyikannya di dalam perbendaharaannya. Huyan Hai. Sui mengangkat alisnya sedikit, di mana orang ini sekarang? Dia adalah juru mudi cabang Gonzu, dan pintu masuk aula terletak di kedalaman gunung tembaga kecil 300 mil di luar kota Gonzu. Sangat mungkin cabang Gonzu telah mengubah sektenya. Ketika Wang Yunqi mengatakan ini, dia ragu-ragu sejenak, dan berkata, Tuan, Huyan Hai dan saya memiliki kebencian fana. Sui menatap sosok itu, dan lelaki tua pucat itu berkata, apakah kamu ingin meminjam tanganku untuk membalas dendam? Wang Yunqi berkata dengan getir, Huyan Hai adalah master dari kultivasi tingkat kedua, dan dia menguasai semua jenis teknik aneh dan jahat, orang-orangnya berbahaya dan kejam, dan orang-orang biasa di alam yang sama bukanlah lawannya. Dengan milikku sendiri kekuatan saja, saya khawatir akan sangat sulit untuk membalas dendam dalam hidup ini. Bagaimana kamu bisa membantuku? Sui bertanya lagi. Wang Yunqi berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun lelaki tua itu tidak cukup baik, dia adalah salah satu dari 4 penjaga kemudi Gonzu, dan dia menyimpan banyak rahasia yang berkaitan dengan Yin Samen. Sui berkata, tinggalkan cara untuk menemukanmu. Jika aku benar-benar ingin menemukan Huyan Hai di masa depan, aku akan membawamu ke sana. Wang Yunqi sedikit kecewa, menyadari bahwa Su Yixin tidak cukup baik untuknya dan tidak ingin membiarkannya tinggal di sisinya untuk melayani, tetapi masih mengangguk, oke. Dia mengeluarkan koin tembaga yang rusak dan berkata, orang tua itu akan segera berangkat ke kota Gunzu. Jika putranya ingin menemukan orang tua itu, dia dapat mengirim pelayannya untuk membawa koin tembaga ini ke kota Gunzu. Taiping In, serahkan saja pada penjaga tokonya. Sui mengangguk, kamu bisa pergi.
Wang Yunqi mengepalkan tinjunya untuk menyambutnya dan berbalik. Melihatnya pergi, Su Yi bermain dengan koin tembaga yang pecah dan diam-diam berkata dalam hatinya, ketika saya pergi mencari Huyan Hai itu, tidak masalah jika Anda memiliki rencana lain atau bekerja sama dengan saya dengan tulus, berani menyakiti saya. Akan meledakkanmu menjadi abu. Huang Qianjun dengan cepat masuk dengan barang rampasan yang dia kumpulkan. Su. Tidak menunggu dia melanjutkan, Su Yi berkata, kamu menyimpan batu spiritual dan material spiritual untuk dirimu sendiri, perlakukan saja sebagai sesuatu yang aku siapkan untukmu. Huang Qianjun membeku beberapa saat, hidungnya masam. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, Saudara Su, selain batu roh dan bahan roh, saya menemukan beberapa hal aneh. Berbicara, dia mengeluarkan lilin berwarna darah, setumpuk kertas rune hitam, untaian manik-manik yang dimurnikan dari tulang, dan boneka yang dilumuri darah. Su Yi melihatnya sejenak, dan langsung menginstruksikan Huang Qianjun untuk mengambil dan menghancurkan tumpukan kertas jimat hitam dan manik-manik tulang putih. Ini semua adalah rahasia jahat dan nilainya kecil. Itu adalah lilin berwarna darah dan boneka darah yang menarik minat Su Yi. Lilin pemanggil roh yang disempurnakan dengan darah. Tampaknya alasan mengapa ketiga orang itu dapat melacak keberadaan Wang Yunqi adalah karena hal ini. Su Yi memikirkannya dan menyingkirkan lilin darah. Dalam hal ini, tidak perlu meminjam koin tembaga yang tidak lengkap, sehingga dia dapat tiba di kota Gunzu di masa depan dan menemukan Wang Yunqi kapan saja. Ini sepertinya, Blood Puppet. Su Yi melihat boneka berlumuran darah, yang seukuran telapak tangan. Orang-orang itu seharusnya menyiapkan formasi pemurnian darah di kota sebelumnya, dan boneka mayat darah ini adalah kunci untuk menggunakan formasi ini, tetapi mereka tidak akan bisa lagi menggunakannya dalam kehidupan ini. Saat memikirkannya, Su Yi menunjuk seperti pisau dan menyekannya dengan ringan. Kepala boneka dewa itu jatuh ke tanah. Di halaman terpencil di kota, di bagian bawah altar yang terbuat dari tulang yang tak terhitung jumlahnya, raungan kesal terdengar. Ledakan. Altar tulang meledak. Di bagian bawah, ada mayat berdarah yang berubah menjadi nanah dan menghilang. Di paviliun, Su Yi berpikir sejenak, dan berkata, ketika kita memasuki kota, bukankah kamu sangat tertarik dengan ombak dan pasir? Aku akan mengajakmu jalan-jalan malam ini. Huang Qianjun tercengang, kakak Su akan membawaku ke pelacuran. Su Yi melihat melalui pikiran Huang Dasao sekilas, dan berkata, Zhang Yiren mengatakan bahwa militer adalah tempat yang dingin, dan tidak dapat dihindari bahwa akan ada saat-saat kesepian tak tertahankan. Jika Anda ingin memanjakan malam ini, saya tidak akan apa yang akan Anda sampaikan. Huang Qianjun terbatuk kering, dan berkata dengan benar, Saudara Su, saya sudah berubah pikiran, bagaimana saya bisa mencoba menikmatinya sebentar? Kamu salah, pria menyukai wanita, itu sifat manusia, tidak baik menekan diri sendiri. Pria seperti ini, dan wanita seperti ini. Su Yi berbicara dengan fasih dan membuat koreksi dengan serius, perlu dicatat bahwa Taoisme memiliki metode kultivasi ganda, Buddhisme memiliki Zen yang menyenangkan, sihir memiliki Yin dan Yang yang menyehatkan, dan Konfusianisme juga percaya bahwa makanan, pria dan wanita, dan keinginan besar manusia juga, itu harus dimulai dengan cinta dan berhenti dengan ritual. Su Yi berbicara dengan fasih, jika para biksuku tidak memahami jalinan cinta kasih, bagaimana mereka dapat mengembangkan tataran cita menghunus pedang dan memotong cinta? Berbicara tentang ini, dia menghela nafas, kata cinta adalah salah satu bencana paling menakutkan di jalan. Manfaatkan masa muda Anda untuk mengalami beberapa belenggu dan kesulitan dalam cinta, dan kemudian benar-benar menginjakkan kaki di jalan nanti. Ketika Anda berada di puncak jalan, apakah kamu masih khawatir disakiti oleh kata cinta? Saya ingat seorang lelaki tua dari pintu ajaib berkata, apa tingkat cinta tertinggi? Tapi saya tidak setuju. Jika itu masalahnya, bukankah itu sampah emosional yang kejam? Huang Qianjun sudah mendengar keterkejutannya, dan dia tercengang. Dia tanpa sadar bertanya, Saudara Su, menurut Anda apa keadaan cinta tertinggi? Su Yi terdiam beberapa saat, menepuk pundaknya, dan berkata, kamu akan tahu nanti. Itu dia.
Suyi meletakkan tangannya di punggungnya dan berjalan kembali ke kamar. Badai barusan terjadi pada dini hari dan berakhir pada dini hari. Tetapi bagi Suyi, masalahnya belum selesai. Orang yang menyerang dirinya sendiri dengan harta rahasia pedang jimat harus membayarnya. Dan dia tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk mengetahui bahwa serangan diam-diam pasti terkait dengan brokat teh. Lagi pula, baru kemarin Cha Jin pulang dari rumah kecil Zuoan. Singkatnya, selama brokat teh ditemukan, penyerang akan ketahuan. Dan brokat teh sedang membersihkan pasir di rumah bordil. Saudaraku, apa cinta yang dikatakan Suyi barusan? Feng Xiaoran bertanya dengan bingung. Baik dia maupun Feng Xiaofeng mendengar retorika Suyi. Yah, kamu akan tahu ini ketika kamu dewasa. Feng Xiaofeng sedikit malu, dan merasa sangat aneh di hatinya. Bagaimana cinta seperti ini di antara anak-anak bisa menjadi begitu terbuka dan jujur ketika menyangkut kakak senior Su? Ini ada hubungannya dengan kultivasi, sungguh. Mendengarkan kata-kata Anda lebih baik daripada membaca buku 10 tahun. Di dalam ruangan. King Wan, lihat giok jiwa ini. Suyi mengetuk labu bergizi jiwa dengan ringan. Dalam asap putih, gaun berwarna darah muncul dari udara tipis. Ketika dia melihat sepotong giok jiwa di tangan Suyi, mata bintangnya melebar, bulu matanya sedikit bergetar, dan kegembiraan yang langka muncul di wajah kecilnya yang cantik dan imut, bergumam, Tuan Abadi, giok jiwa ini memberi saya yang sangat akrab. Perasaan, seolah-olah itu adalah rumah tempat saya dilahirkan dan dibesarkan. Berbicara, sosoknya berubah menjadi sinar cahaya untuk menyapu giok jiwa, tetapi dengan keras, dia diblokir dari luar, dan sosoknya terhuyung. Qianwan menutupi kepalanya dengan tangannya, menyeringai, bodoh dan bodoh, melihat Suyi menggelengkan kepalanya. Dia berkata, kekuatan giok jiwa ini telah habis, dan tidak mungkin bagi Anda untuk tinggal di dalamnya. Lihat, dapatkah Anda mengenali pola pada giok jiwa ini? Suyi menghela nafas dalam hatinya, menyingkirkan giok jiwa, dan berkata, sepertinya kita hanya dapat menemukan lebih banyak petunjuk jika kita pergi ke Huyan Hai untuk memeriksa asal giok jiwa ini. King Wan berbisik, Xianxi, jika itu merepotkan, lupakan saja. Ketika Waner menjadi lebih kuat, mungkin dia bisa mengingat beberapa hal dari masa lalu. Suyi tersenyum dan berkata, saya tahu bahwa Anda bersimpati kepada saya, tidak buruk. Selanjutnya, Suyi menelan ramuan dan mulai bermeditasi. Tepat setelah pertempuran, dia menggunakan seni pedang jiwa kekosongan besar 3 kali berturut-turut, membuat jiwanya juga kelelahan dan lemah. Selain itu, dia diserang oleh pedang jimat, dan dia sedikit terluka. Dia harus meluangkan waktu untuk sembuh. Kalau tidak, saya khawatir itu akan menunda aksi pergi ke ombak malam ini. Siang. Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong mengunjungi bersama-sama, dan membawa tumpukan kotak makanan yang diisi dengan semua jenis makanan lezat. Kerumunan makan langsung di depan meja batu di halaman. Selama percakapan, Yuan Luoxi dan yang lainnya mengetahui bahwa badai berbahaya yang terjadi di Zuoan Xiaoju pagi ini mau tidak mau akan terkejut. Setelah memikirkannya, Yuan Luoxi berkata dengan suara jernih, Tuan Su, menurut pendapat saya, kediaman kecil Zuoan ini telah menjadi tempat benar dan salah, mengapa Anda dan saudara-saudara Huang tidak datang ke keluarga Yuan saya? Hidup sementara. Cheng Wuyong juga mengangguk dan berkata, ya, keluarga Yuan saya masih memiliki banyak rumah dan halaman kosong di kota, dan kebanyakan orang tidak berani mendekatinya dengan mudah. Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak harus melakukannya. Jika memungkinkan, mulai hari ini, saya ingin saudara muda Feng dan Xiaoran berlatih di keluarga Yuan Anda di masa depan. Dia sudah merencanakan untuk mempercayakan saudara dan saudari Feng Xiaofeng ke keluarga Yuan sebelum meninggalkan Kabupaten Yunhe. Karena Yuan Luoxi menanyakannya, dia akan menceritakan masalah ini secara langsung. Jangan khawatir, Tuan Su, saya berjanji untuk memperlakukan saudara Feng dan saudara perempuan Xiaoran sebagai saudara dan tidak membiarkan mereka menderita sedikit pun. Yuan Luoxi dengan cepat meyakinkan. Feng Xiaoran berkata dengan cemas, Saudara Suyi, saya tidak ingin berpisah dari Anda. Dia menatap Suyi dengan mata yang dalam dan indah, dan memohon, apakah kamu ingin aku mengikutimu?
Kau tidak menginginkan adikmu lagi. Su Yi menggoda. Ini. Feng Xiaoran ragu-ragu, gadis itu berjuang dalam hati, terlihat sangat malu. Aku akan melihatmu lebih sering di masa depan. Su Yi mengusap kepala gadis itu dan berkata dengan hangat. Yuan Luoxi merasa iri di hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Tuan Tang Tangsu, dan dia memiliki sisi yang lembut. Xiaoran patuh. Feng Xiaofeng juga membujuk. Akhirnya, Feng Xiaoran mengangguk dan setuju, tetapi dia jelas sangat kecewa dan tidak bahagia. Setelah makan malam, Feng Xiaofeng telah mengemasi tasnya. Dia dan saudara perempuannya Feng Xiaoran akan pergi bersama Yuan Luoxi dan yang lainnya nanti. Saudara Su Yi, ini adalah tali sutra merah yang dibuat ayahku untukku ketika aku masih kecil. Kamu bisa mengambilnya. Jika kamu merindukanku di masa depan, lihat saja. Ketika mereka berpisah, mata Feng Xiaoran menjadi merah, dan dia mengeluarkan tali merah dan menyerahkannya kepada Su Yi, dengan enggan berkata, jangan khawatir, saudaraku dan aku akan berlatih dengan baik, dan kami tidak akan memberi Su Yi menyebabkan masalah. Berbicara, air mata kristal menggenang, meluncur turun dari wajah yang lembut dan cantik itu. Semua orang melihat sebuah perasaan. Su Yi mengangkat tangannya untuk membantu Feng Xiaoran menghapus air mata, dan berkata sambil tersenyum, itu tidak berpisah, jadi jangan menangis. Kemudian, dia dengan hati-hati menyingkirkan tali merah itu. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan pedang Chen Feng dan menyerahkannya kepada Feng Xiaoran, dan berkata dengan serius. Nama pedang ini adalah Chen Feng, yang memiliki arti luar biasa bagiku. Kamu harus menyimpannya dengan baik. Aku akan kembali kepadamu dan memintanya nanti. Iya. Feng Xiaoran memeluk Chen Fengjian dengan erat. Saudara muda Feng, silakan. Su Yi tersenyum. Segera, Yuan Luoxi, Cheng Wuyong dan saudara-saudari Feng Xiaofeng meninggalkan Zuoan Xiaoju. Sepanjang jalan, Feng Xiaoran melihat ke belakang dari waktu ke waktu, matanya yang dalam dan indah memerah lagi. Chen Fengjian telah dipegang erat-erat di lengannya. Melihat mereka menghilang di luar gang, Huang Qianjun tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih, aku akan pergi besok, aku benar-benar tidak tahu kapan aku bisa bertemu mereka lagi. Su Yi menggelengkan kepalanya, berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya. Saya pikir saya telah memandang rendah semua hal ini, tetapi pada akhirnya saya menemukan bahwa saya tidak dapat dibebaskan dari itu sama sekali. Huang Qianjun terkejut dan mau tidak mau melihat ke atas. Pada saat ini, entah kenapa dia merasa punggung Su Yi yang tinggi dan kesepian itu sedikit sunyi dan sepi. Jangan kaget, pergi siapkan kereta, dan pergi ke ombak untuk mencuci pasir di malam hari. Suara Su Yi datang dari jauh. Huang Qianjun mendengus, suasana hatinya membaik tanpa alasan, dan dia penuh harapan untuk aksi malam ini. Ombak mencuci pasir. Ini adalah kota ke-19 yang terkenal di Kabupaten Yunhe. Rumah bordil. Malam. Matahari terbenam. Sebuah kereta berhenti di depan gerbang Lang Taoxia. Huang Qianjun melangkah keluar dari kereta dengan penuh semangat, melirik bangunan yang didekorasi dengan elegan dan indah, dan hanya bisa menghela nafas. Di masa lalu, saudara saya pernah naik jembatan miring, dan dia penuh dengan lengan merah. Su Yi juga turun dari kereta, dan melihat bahwa meskipun malam belum tiba, di bawah atap ombak, lentera istana telah digantung, dan lentera itu adalah gambar wanita cantik, seperti manusia hidup. Luar biasa indah. Banyak bangsawan berpakaian indah memasukinya, dan ada juga beberapa orang tua yang berjalan melewatinya. Suasana yang akrab, nyanyian dan tawa yang akrab, dan adegan yang akrab membuat Huang Qianjun bersemangat untuk sementara waktu. Dia akan mengungkapkan perasaannya ketika dia tiba-tiba melihat sekilas sosok yang dikenalnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan berkata dengan terkejut, Yuan Ersao. Tidak jauh dari sana, seorang pemuda tinggi dan tinggi menoleh dan melihat Su Yi dan Huang Qianjun, dia juga sedikit bingung, dan berkata, Tuan Su, Anda. Mungkinkah Pak Su juga suka bersandar di merah dan berpelukan di hijau, dan tidur di gedung bunga? Aku tidak bisa melihatnya. Orang ini adalah Yuan Luoyu, saudara kedua Yuan Luoxi, putra kepala keluarga Yuan. Apa yang sedang kamu lakukan?
Huang Qianjun bertanya. Aku. Ekspresi Yuan Loyu membeku. Su Yi tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, dia hanya berjalan di sekitar rumah bordil, dan dia tidak melakukan sesuatu yang tidak bisa dia lihat, mengapa dia begitu bersalah? Apakah kamu ingin bersama? Dia bertanya langsung. Yuan Loyu terkejut, dan dengan cepat berkata, betapa beruntungnya bisa berjalan dengan Tuan Su. Huang Qianjun tidak bisa menahan senyum. Sebagai putra klan dan sering berkunjung ke rumah bordil, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Yuan Loyu seharusnya sangat bahagia dan bersemangat. Lagi pula, bahkan jika dia ditangkap oleh ayahnya, dia dapat dengan yakin mengatakan bahwa kakak Su membawanya untuk bermain bersama. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.